Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Kabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Altisam akan membahas tentang penggerebekan di Simsasu ya. Praktek dokter gigi abal-abal nih cuy. Apakah orang lokal? Apakah pekerja migran? Apakah antek-antek yang menangani gigi kalian? Termasuknya kayak Tisam juga membuat laporan ke Departemen Kesehatan ya tentang praktek-praktek ilegal ya kalian. Hanya saja di sini intelijen tersebut menggerebek itu atas keluhan dari korban itu sendiri. Kalau dari kayak Tisam itu hanya sebatas laporan dan informasi ya cuy ya. Tapi penggerebekan itu actionnya itu menunggu korbannya yang speak up. Kalau kita sebagai korban langsung ngomong nih sama polisi, polisi, saya mencurigai di sana ada dokter gigi abal-abal. Saya sudah menjadi korbannya. Maka polisi intelijen itu ada hal yang bisa dilakukan gitu cuy. Kadang ya teman-teman kita ini males untuk melaporkan mereka gitu kan, lebih rela dibodoh-bodohi, lebih rela uangnya hilang, lebih rela ya pokoknya intinya udah kita korban gitu kan, tapi kita karena wataknya kita tuh males gitu kan, males ribet nanti gimana sama majikan, nanti gimana, padahal kita jelas-jelas korban loh. Harusnya kita berani aja, kalian melapor atas tindakan mereka, itu tuh tidak akan mempengaruhi visa kamu gitu cuy. Ya, jadi sebuah kejahatan, sebuah praktek ilegal seperti ini, kalau misalkan kalian korban, jangan nggak speak up gitu kan. Nah ini teman-teman kita itu dibungkam, makanya kenapa mereka merajalela masih membuka praktek-praktek dokter ilegal di luar sana. Karena apa? Karena kita tahu, karena mereka tahu kita tuh nggak berani. Nah tapi nih hari ini nih, kemarin ya tanggal 10 April 2025, polisi intelijen dan dibantu Departemen Kesehatan itu menggerebek di Simsasu cuy. Wanita 33 tahun ini ditangkap. Semua peralatan medisnya yang ada di lokasi tersebut menjadi barang bukti. Aduh, siapa ini? 33 tahun cuy umurnya. Berarti kelahiran 91 nih ya. Oke, jadi kemarin itu kan tanggal 10 ya, polisi ini mengirim pasukannya untuk pura-pura menjadi pelanggan cuy di situ. Nah, saat sudah sudah meyakini bahwa mereka ini praktek dan tidak ada izin prakteknya, maka dari itu penggerebekan itu dimulai dari jam 2 siang. Di jam 2 siang ya kemarin. Ini aturan berlaku dari 1 Januari 2025. Itu tentang pembaruan praktek dokter gigi, dan kalian harus tahu peraturan 1 Januari itu menyatakan bahwa semua aktivitas pemberian kepada pelanggan ya mengenai tentang dokter gigi itu hanya benar-benar harus dilakukan oleh dokter berlisensi dan berizin aja cuy. Jadi apapun bentuk prakteknya dokter gigi ini semenjak 1 Januari 2025 ini tukang-tukang gigi ini udah nggak boleh praktek di Hong Kong. Jadi hanya benar-benar dokter gigi lah yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi di sini di garis bawah ya cuy ya, jelas bahwa apapun bentuknya selama itu bukan dokter gigi yang terdaftar, mereka itu ilegal. Dan jika terbukti mereka melakukan praktek ilegal ini, maka denda maksimumnya ini adalah 6 tahun sel prodeo dan vaksin ya cuy ya. Gila, hati-hati lo, mikir lo pekerja migran yang jadi dokter abal-abal. 6 tahun lo maksimalnya. Yo, gimana Kaisam? Orang cuannya banyak, temen kitanya masih bisa dibodohi, ya kan? Makanya kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohi. Dipasang kawat jemuran, kawat jemur. Nah, intelijen ini sebenarnya sudah banyak mendapatkan report bahwa di commercial building yang ada di Simsasu itu banyak praktek-praktek dokter gigi abal-abal. Hanya saja yang digerebek saat ini adalah orang lokal. Ini dikarenakan orang lokal ini
membuat report ya cuy ya. Jadi dia ini korban, jadi saat Februari dia ini melakukan perawatan di, apa namanya, di Simsasu ini ya cuy ya. Dia ini membuat ini loh cuy, Elena. Elena ini apa namanya, behel behel transparan itu loh, yang sekarang itu kan udah nggak zamannya pakai kawat ya. Jadi sekarang itu, pembenaran gigi supaya rata itu pakai Elena ya. Ya mungkin dokter abal-abal tahu ya. Jadi kita tuh di-scan dulu gitu bentuk rahangnya, baru dicetak gitu cetakannya. Dan nanti Elena itu yang membuat gigi kita menjadi rata. Nah mungkin, prosedurnya tidak dilakukan demikian ya cuy ya. Nah kemarin kemarin tuh alatnya juga disita ya sama polisi ya. Mungkin, apa namanya, korbannya ini merasa bahwa prosedurnya tidak demikian kok tiba-tiba udah ada gitu ininya, kayak teman-teman oknum-oknum ilegal itu cuy. Pasang gigi palsu ya kan, gigi palsunya udah ada harusnya kan prosedurnya dia harus diukur dulu giginya, di-X-ray dulu ya kan. Cuma teman-teman ilegal di luar sana kan asal nancep aja itu gigi. Ampun ampun sampai jadi alat-alatnya juga udah menjadi barang bukti ya, disita ya cuy ya. Ini tuh kasus kedua setelah aturan 1 Januari itu diterapkan ya. Jadi aturan 1 Januari 2025 itu di Hong Kong sekarang yang boleh memberikan perawatan gigi kepada pelanggan itu hanya dokter gigi yang terdaftar, garis bawah ya. Jadi kalau misalkan kalian buka praktek dan kalian ketangkep dan terbukti memberikan pelayanan kepada pelanggan tanpa lisensi 6 tahun. Ingat-ingat tuh 6 tahun. Selain alat gigi ya, polisi juga menyita kawat gigi, Elena itu yang tadi yang transparan, terus beberapa, apa namanya, ornamen untuk praktek gigi abal-abalnya ya cuy ya. Ya cukup meyakinkan desainnya karena ini kan dilakukan orang lokal ya, jadi 33 tahun ini orang lokal ya cuy ya yang melakukan. Jadi buat kalian juga hati-hati kalau misalkan diarahkan oleh, praktek-praktek ilegal kayak gitu ya, "Oh ini ke dokter ini orang Hong Kong kok." Orang Hong Kong juga banyak kok ya kan, yang nggak kedaftar. Makanya untuk memilih dokter gigi itu benar-benar sangat-sangat riskan ya cuy ya. Nah, kenapa ini adalah kasus yang kedua? Karena kasus yang pertama itu juga ditangkap di Lee Chi-Kok ya. Itu pemutihan filler gigi dilakukan oleh wanita usia 29 tahun di gedung komersial Lee Chi-Kok. Terus itu filler ya, dilakukan filler gigi, pemutihan gigi itu harganya 780 ya untuk pemutihan gigi itu, katanya sih bisa menghilangkan apa namanya, noda kopi dan lain-lain. Kaisam juga pecandu kopi ya. Sebenarnya gigi Kaisam tuh jelek ya. Cuma Kaisam bertahan aja dulu, nanti sampai Indonesia Kaisam perbaiki. Ya lebih ke di Hong Kong kayak Kaisam mungkin males ya, males untuk bookingnya, males untuk konsultasinya, dan terkait biaya juga gitu kan. Kaisam ingat di apa namanya, di kecamatannya Kaisam tuh ada dokter gigi di situ dan Kaisam itu pernah melakukan perawatan gigi di situ dan oke lah ya. Nanti Kaisam coba balik lagi ke situ ya cuy ya, kira-kira dokter giginya masih sama nggak ya? Nah itu ya. Jadi ini kasus kedua setelah, filler gigi juga ketangkap di Lee Chi-Kok ya. Nah jadi buat kalian hati-hati tuh. Jadi mulai sekarang nggak usah nanya, kayak Tisam kalau Mbak-mbak itu, apa namanya, ilegal nggak ya? Pokoknya apapun yang dilakukan Mbak Indonesia wis ilegal wis, gitu aja ya. Biarin aja mau marah mau enggak, yang penting Kaisam ngingetin yang mau diingetin, yang nggak mau diingetin ya terserah gitu ya cuy ya. Nah ini baru orang lokal 33 tahun di Simsalsu. Ingat loh, intelijen dan Departemen Kesehatan banyak menerima pengaduan bahwa di Simsalsu itu banyak praktek-praktek ilegal. Maka dari itu kalian pindah tempat sana. Jangan sampai kalian kena. Nah kenapa kayak mbak-mbak Indonesia ini bisa lolos terus? Ya itu tadi, karena teman kita SDM-nya kepicrut. Ya kan, dia sok keren, sok bisa gitu kan untuk perawatan gigi, tapi saat dia menjadi korban, dia ketakutan sendiri. Padahal harusnya saat dia jadi korban, ini peluang untuk menangkap itu teman-teman kita yang praktek ilegal.
Kenapa mereka praktek ilegal masih merajalela? Karena kita dibungkam dengan dikembalikannya uang praktek. Ya udah C, kalau misalkan kayak gitu gigi kamu patah lagi ya, saya kembalikan ya uangnya. Iya C, nggak apa-apa dikembalikan aja. Ini adalah mental, nggak kayak orang Hong Kong nih. Karena dia merasa korban. Di Februari dia membuat laporan. April ketangkap. Intelijennya ini benar-benar menyelusuri. Jadi kita kalau korban, kita hanya sebatas melaporkan. Biarkan polisi yang bekerja. Nggak usah takut. Ya, jadi untuk kalian ya yang menjadi korban praktek abal-abal ya, yang masih tuh apa namanya? Ada siapa tuh? Ada si Cindy, terus siapa lagi? Yanti masih praktek nggak tuh? Terus siapa lagi? Dewi itu yang di mana tuh? Yunlong. Terus di mana lagi? Longping ya. Terus siapa lagi? Antek-anteknya tuh. Yang kawin sama orang Hong Kong itu tuh. Praktek ilegal juga tuh, ayo. Kayak Tisam disepil, nggak apa-apa. Kayak Tisam dibenci juga nggak apa-apa. Orang nggak kapok-kapok gitu ya. Mereka masih berpraktek karena apa? Karena permintaan kalian masih besar. Harapan kalian masih besar mulai saat ini. Ayo berobat di dokter gigi. Kata siapa dokter gigi Hong Kong mahal? Enggak. Cabut gigi itu $400. Dapat. Kayak sama ada nih nomor dokter-dokter gigi. Pencabutan-pencabutan. Asal jangan nyabut nyawa aja. Nah itu ya. Hati-hati tuh buat kalian melakukan perawatan gigi ya. Dan Departemen Kesehatan ini juga menghimbau kepada konsumen nih. Supaya jangan mempercayakan gigi kalian kepada jasa-jasa mereka yang tidak berlisensi. Datanglah ke dokter gigi, ini khusus untuk kesehatan kalian sendiri. Oke? Itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan informasi bahwa di Simsasu kemarin digerebek ya cuy ya. Puas. Ya, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.